Pandemi COVID yang terus mewabah di seluruh wilayah Indonesia tentu membawa dampak besar di berbagai sektor kehidupan, mulai dari menurunnya pendapatan hingga pengurangan karyawan di berbagai perusahaan. Hal itu tentu saja membuat beberapa orang lebih memilih menggunakan narkoba untuk menutupi rasa stres yang tengah dialaminya. Lagi-lagi, dunia hiburan sedang dihebohkan dengan beberapa kasus yang menjerat para artis. Sejak beberapa tahun terakhir, banyak sekali, baik dari kalangan artis maupun masyarakat umum, yang tertangkap akibat penyalahgunaan narkotika. Misalnya saja, pada kasus artis Nia Ramadhani, hingga penyanyi Anji yang kini kasusnya masih terus berlanjut. Narkotika adalah zat atau obat, baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi-sintetis, yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Macam-macam narkotika. Narkotika dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan pada resiko ketergantungannya, yaitu narkotika golongan pertama, narkotika golongan kedua, dan narkotika golongan ketiga. Narkotika golongan pertama, misalnya ada ganja, opium, dan tanaman koka yang akan menimbulkan efek kecanduan. Sementara, narkotika golongan kedua berguna untuk pengobatan, asalkan sesuai dengan resep dokter, seperti morfin, alfa-prodina, dan lain-lain. Dan yang terakhir, narkotika golongan 3 banyak sekali dimanfaatkan untuk pengobatan, seperti asetil dihidrokodeina dan dextropropoxyphena. Berdasarkan jenisnya, narkotika dibagi menjadi 3 jenis, yaitu narkotika jenis sintetis, semi-sintetis, dan alami. 1. Narkotika jenis sintetis. Narkotika ini sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan juga penelitian. Contohnya, amfetamin, metadon, dexamfetamin, dan sebagainya. 2. Narkotika jenis semi-sintetis. Narkotika ini berasal dari bahan alami yang diolah dengan cara diekstrak, seperti morfin, heroin, kodein, dan lain-lain. 3. Narkotika jenis alami. Misalnya pada ganja dan koka yang dapat dikonsumsi dengan proses sederhana yang dapat menyebabkan kematian. Narkotika yang telah dikonsumsi dapat memberikan banyak efek, mulai dari efek ringan sampai efek yang sangat berat. Efek ini dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu efek kesehatan, efek sosial, dan efek ekonomi. 1. Efek kesehatan. Misalnya dapat menimbulkan A. Dehidrasi. Dehidrasi merupakan kekurangan cairan yang menyebabkan tubuh kejang-kejang, halusinasi, perilaku agresif, serta rasa sesak yang lama-kelamaan menjadi kerusakan otak. B. Halusinasi. Penggunaan dosis rendah dapat menyebabkan halusinasi serta apabila dosis semakin tinggi, pengguna akan mengalami gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus. C.
menurunnya tingkat kesadaran. Pemakai yang menggunakan obat-obatan dalam dosis berlebih akan hilangnya kesadaran yang membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung, dan terjadi perubahan perilaku serta kehilangan ingatan. D. Kematian. Dampak narkoba jika si pemakai menggunakan obat-obatan dalam dosis yang tinggi atau overdosis dapat menyebabkan pengguna kehilangan nyawa. 2. Efek ekonomi. Dari segi ekonomi, akan memicu para pengguna melakukan hal-hal sebagai berikut, yaitu pencurian dan pencopetan. Kurangnya uang untuk membeli narkoba membuat seseorang melakukan segala cara untuk mendapatkan uang, hingga melakukan pencopetan dan pencurian. 3. Efek sosial. Dalam hal ini, tentu saja si pengguna akan dikucilkan dari keluarga maupun masyarakat sekitar. Pengguna narkotika tidak jarang dikucilkan oleh teman maupun keluarga karena ketakutan mereka terhadap bahaya pengguna narkoba seperti HIV dan hepatitis. Tindakan pencegahan narkoba dapat dilakukan melalui 1. Promotif. Promotif adalah program pembinaan para anggota masyarakat yang belum memakai atau bahkan belum mengenal narkoba sama sekali dengan mengadakan program pelatihan, dialog interaktif, dan lainnya pada kelompok belajar, kelompok olahraga, seni budaya, atau kelompok usaha. 2. Preventif. Program preventif sebagai program pencegahan yang ditujukan kepada masyarakat yang belum pernah mengenal narkoba untuk mengetahui bahayanya melalui A. Kampanye anti penyalahgunaan narkoba, B. Penyuluhan seluk-beluk narkoba, C. Pendidikan dan pelatihan kelompok sebaya, D. Upaya mengawasi dan mengendalikan produksi, serta upaya distribusi. 3. Kuratif. Program pengobatan di mana program ini ditujukan kepada para pemakai narkoba untuk mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit dengan kegiatan A. Penghentian secara langsung, B. Pengobatan gangguan kesehatan, C. Pengobatan terhadap kerusakan organ tubuh, dan D. Pengobatan terhadap penyakit lain yang dapat masuk bersama narkoba seperti HIV atau AIDS, hepatitis B atau hepatitis C, dan sifilis. 4. Rehabilitatif. Program ini disebut juga sebagai upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada penderita narkoba yang telah lama menjalani program kuratif untuk bisa bebas dari penyakit yang ikut menggerogotinya karena bekas pemakaian narkoba. 5. Represif. Represif merupakan program yang ditujukan untuk menindak para produsen, bandar, pengedar, dan pemakai narkoba secara hukum yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Sekian video penyuluhan remaja anti narkotika ini. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat diterima dengan baik. Salam dari kami, kelompok KKN Universitas Negeri Malang Desa Permanu tahun 2021. Yuk, jadi remaja anti narkotika.